Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, jumpa lagi bersama saya Subur Dani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Di penghujung pekan kali ini kita kembali mengadakan live podcast Serambi, dan kali ini saya sudah bersama salah satu pejabat di kantor Kemenak Aceh, ya, ada Bapak Muhammad Nasril LCMA. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasubag Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenak Aceh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah, syukurullah. Ya, hari ini Saudara Alun kita mengambil tema terkait mengawal kerukunan umat beragama di Aceh. Ya, dimana kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu ada terjadi beberapa hal ya tentang kerukunan, bahkan Balitbang Kementerian Agama sendiri pernah mengeluarkan indeks kerukunan beragama, dan tingkatan kita saat itu 60,2% ya, sebagai juru kunci kalau nggak salah, Pak, ya. Nah, mungkin bisa menyapa dulu nih Pak Nasril. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ya Serambi semuanya. Ya, baiklah, pada kesempatan ini kita berbincang, saya ditemani oleh host Mimin yang keren. Kita akan bincang-bincang mengenai kerukunan umat beragama di Aceh, yang seperti disampaikan tadi, yaitu ada indeks pada 2018 Iya. yang menempatkan posisi Aceh berada di urutan paling buncit ya, ataupun di bawah. Juru kunci ya. Ya. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti Aceh tidak rukun. Ini hanya angka yang berdasarkan hasil survei oleh Balitbang. Nah, perlu kita jelaskan atau perlu kita sampaikan kepada sahabat semuanya, kerukunan umat beragama di Aceh sudah terjalin sangat baik sejak dulu. Nilai agama kita mayoritas Islam ataupun Muslim ya, mayoritas kita Muslim, itu mengajarkan kita bagaimana toleransi, bagaimana hidup berdampingan dengan umat yang berbeda dengan kita. Ajaran agama kita melekat pada setiap person ataupun individu orang Aceh, sehingga kerukunan umat beragama ini sudah terjalin ataupun sudah terbentuk dengan sangat rapi sejak dulu. Namun riak, riuh, sedikit konflik itu pasti ada. Malah Aceh ini rukun, Aceh rukun, Aceh damai ini bukan kita Muslim yang mengatakan, tidak kita saja, kita tidak menilai diri sendiri. Kawan-kawan non-Muslim sekalipun yang sudah hidup di Aceh bersaksi dan menyampaikan bahwasanya di Aceh mereka hidup rukun dan dapat melaksanakan amalan-amalan pekerjaan ibadah mereka. Tidak ada yang ganggu. Nah, ini Pak Hos, boleh kita lihat ya Pak Subur, kapan ada di Aceh penyerangan ataupun perusakan, gangguan terhadap umat yang sedang beribadah di tempat yang resmi? Kapan? Malah saat konflik sekalipun nyaris tidak ada pembakaran rumah ibadah yang legal. Akhir-akhir ini ada terjadi konflik, pasti ada sebab musababnya. Bisa jadi tempat ibadahnya itu tidak ada izin. Nah, ini tidak bisa kita jadikan sebagai barometer Aceh tidak rukun. Nah, kita rukun, kita damai, maka rumah ibadah, orang yang melaksanakan ibadah, boleh dilihat itu contohnya di Penayung ataupun di kabupaten-kabupaten kota yang ada gereja, Tidak pernah ada gangguan. nggak ada gangguan. Masyarakat Aceh ini cukup toleran. Jadi kerukunan umat beragama di Aceh ini, saya rasa bukan kita yang menilai baik, bukan kita saja yang menilainya baik, tapi umat agama lain juga menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama
di Aceh ini sangatlah baik. Ya, baik. Nah, lalu kita sudah mendengar pembuka atau mukadimah dari Pak Nasril terkait bagaimana kondisi kerukunan umat beragama di Aceh. Nah, sebelumnya kita juga ingin tahu nih, mungkin di KUB Kemenak Aceh sendiri ada Pak persentase ataupun angka sebenarnya sekarang berapa jumlah agama di Aceh saat ini, Pak? Ya, di Aceh yang pertama sekali Islam, nah kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sedangkan Konghucu data di Aceh belum ada, pembimasnya juga tidak ada. Jadi masyarakat Aceh hidup hari ini ada 5 agama. Nah, kesemuanya itu terbungkus dengan rapi. Di sini di Kanwil Kemenak Aceh ini ada pembimasnya. Nah, itu pembimbing masyarakatnya itu agama mereka semua. Ya, ada. Mereka juga menyaksikan langsung, mereka bersaksi, menyampaikan ke kita saat kita wawancara bahwasanya di bawah syariat Islam Aceh malah mereka hidup tenang. Di Aceh mereka hidup damai, hidup rukun. Tidak ada laporan yang kita terima dari mereka ada umatnya yang diganggu sedang beribadah. Ke semua agama yang ada di Aceh ini, Pak Nasril, mereka punya rumah ibadah, tempat ibadah masing-masing, khususnya mungkin untuk di Banda Aceh. Ya, di Banda Aceh punya semuanya. Ada semua. Ada semua di Banda Aceh ya. Makanya di Banda Aceh ini ada sedikit network hidup. Ya, maka di daerah di Penayung itu kalau kita jalan-jalan, Masjid Raya di dekat di tengah-tengah kota, kemudian kita jalan sedikit ada jembatan Pantai Perak, kita akan langsung menemukan gereja Katolik ya. Nanti belok kiri lagi kita lihat ada tempat ibadahnya umat Buddha. Kemudian sana lagi ada umat Kristen. Jadi dekat-dekat. Pernahkah terjadi konflik? Nyaris tidak ada. Kalau disebabkan faktor tunggal, faktor agama. Maka kalau kita boleh mengatakan kerukunan umat beragama di Aceh ini sangat baik dan nyaris tidak ada faktor konflik yang disebabkan oleh sebab agama. Nah, kalau berbicara politik, itu lain lagi. Ya. Mungkin ada yang memanfaatkan. Iya, karena kan isu politik yang memainkan agama ini selalu menjadi hot. Nah, kemudian di Kanwil Kemenak sendiri, Pak Nasril, ini kan ada pembimas ya. Ada berapa jumlah pembimas kita dan sebenarnya pandangan mereka ini terkait pandangan tokoh pembimas lintas agama ya, terkait kerukunan itu seperti apa sejauh ini? Ya, yang pertama sekali saya masih teringat Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun ini ya, Ramadan kemarin itu pembimas kita wawancara, kita berkomunikasi, kita menanyakan langsung bagaimana mereka hidup, umatnya hidup, atau mereka menyesuaikan dengan mayoritas Muslim di Aceh. Mereka mengatakan bahwasanya mereka sangat-sangat merasa nyaman, tidak terganggu. Mereka juga memiliki sikap toleransi. Kawan-kawan yang sedang berpuasa mereka hargai. Mereka yang minoritas ini kalau biasanya kerja jam pagi-pagi, itu jam kerjanya boleh telat, pulangnya yang biasanya telat diawalkan, artinya mereka menyesuaikan. Seperti disampaikan oleh kawan saya itu di Pembimas Katolik, Pak Baron, ini ada kerja Muslim di toko non Muslim, jadi dia kurangkan jamnya katanya. Begitu juga umat Buddha, umat Hindu malah bagaimana merasa tenang berada di Aceh. Ini semua disaksikan, ada rekamannya oleh kawan-kawan kita dari pembimas umat antar agama. Nah, dulu kan 2000, kalau nggak salah 2014 ya, Pak Nasril, 15 ya, kita pernah ada insiden ya di Aceh Singkil ya, di Aceh Singkil ada pembakaran katanya, pembakaran rumah ibadah. Kemudian kita telusuri bahwa ada persoalan di mana izin sesuai dengan Kanun nomor 4 tahun 2006 ya kalau nggak salah, katanya tidak memiliki izin. Nah, pandangan KUB Kemenak sendiri terkait itu seperti apa nih, Pak? Ya, memang kita 2015 sempat menjadi isu internasional. Malah ada kawan-kawan mungkin yang mencoba langsung menjat sulitnya beribadah umat Kristiani di saat itu ya, di Aceh.
ya di Singkil khususnya, sehingga terpaksa mereka beribadah di tenda-tenda. Tapi perlu kita ketahui dulu latar belakang masalahnya, sebab musababnya. Ya, apakah betul konflik yang terjadi itu karena karena disebabkan faktor tunggal agama, terus gereja yang terjadi saat itu legal. Nah, ini dulu kita harus menarik garis. Kalau memang ilegal, ya memang sejatinya ditertibkan. Nah, peristiwa 2015 itu juga jelang pilkada saat itu. Nah, kita berharap ke depan kondisi Singkil, khususnya juga perbatasan-perbatasan Aceh, juga tercipta kerukunan, tidak terjadi lagi ada konflik yang seperti itu. Baik siapa dalangnya, politika, siapapun dari provinsi tetangga kah, siapapun. Nah, kalau kita menyarankan agar ibadah tenang, umat-umatnya terlindungi, pelaksanaan ibadah tidak ada tuduh menuduh, ya silakan urus urus izin. Nah, tapi akhir-akhir ini juga ada sedikit gejolak di sana. Kita berharap penyelesaiannya dengan musyawarah. Kita ini pemerintah Pemda Singkil sendiri, yang dari laporan yang kita terima, FKUB Singkil, FKUB Aceh sudah melakukan berbagai usaha agar meminimalisir terjadinya konflik di sana. Pemda peran aktif. Nah, Pemda menginginkan pendirian rumah ibadah itu sesuai dengan kanun jadi Aceh, artinya aturan. Kalau ini kan dimanapun kita hidup di jalan raya saja harus memiliki surat izin mengemudi, tidak boleh menerobos lampu lalu lintas. Artinya kita hidup punya rule, punya undang-undang, punya aturan. Kita ikut aturan agar tidak ada yang terkucilkan. Tapi apakah kemudian betul soal isu bahwa saudara-saudara kita di sana yang beragama Kristiani itu tidak memiliki izin saat pembangunan rumah ibadah di sana, Pak? Ya, memang belum saat itu juga belum mendapatkan izin. Jadinya berapa yang layak, yang sesuai dengan kanun yang untuk pendirian sebuah tempat ibadah atau rumah ibadah, nah itu kembali nanti ke kanun Aceh ya. Nanti kalau memang sudah sesuai, mereka urus. Tapi yang terjadi saat itu memang belum ada izin. Malah yang saya dapatkan informasi kalau di sana ada perjanjian lama antara umat di sana ya, agar kawan-kawan ataupun saudara-saudaranya ini juga dapat beribadah. Jadi mereka istilahnya izinnya itu izin perjanjian, izinnya itu izin kesepakatan. Begitu damai, begitu indahnya orang Aceh bersikap toleran. Cuma kadang apalagi ada yang mencoba-coba untuk mengolah, membumbui sebagai isu politik, ini menjadi titik awal konflik. Kepada siapapun umat agama yang ada di Aceh, kita Aceh ini rukun, damai, sangat indah, sangat nyaman. Tapi kalau mau melakukan sesuatu, ya harus sesuai dengan aturan.